Di balik hijaunya pertanian hortikultura yang tampak subur dan menjanjikan panen, ada musuh tak kasat mata yang tengah bekerja. Kecil, ringan, diam, namun menghancurkan dengan cepat. Namanya kutu kebul atau whitefly, salah satu hama tanaman paling berbahaya di dunia pertanian tropis dan subtropis. Di balik tubuhnya yang mungil tersimpan potensi besar sebagai pembawa virus-virus tanaman yang mematikan. Kutu kebul termasuk dalam keluarga Aleirodidae. Spesies yang paling merusak adalah Bemisia tabaki. Panjangnya hanya sekitar 1 mm, berwarna putih kekuningan, dan hidup berkoloni di bagian bawah daun. Dalam kondisi optimal, kutu kebul dapat menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam waktu 2-3 minggu, dan seekor betina bisa bertelur hingga 300 telur. Populasinya bisa meledak saat musim panas dan kelembapan tinggi, terutama di lahan pertanian yang intensif. Kutu kebul bukan hanya menghisap cairan daun dan melemahkan tanaman. Ia juga berperan sebagai vektor lebih dari 100 jenis virus tanaman. Virus-virus ini ditularkan saat kutu kebul menghisap cairan daun dari satu tanaman ke tanaman lain. Beberapa virus utama yang dibawa kutu kebul antara lain TLCV, Tomato Yellow Leaf Curl Virus, menyebabkan daun menggulung dan pertumbuhan kerdil pada tomat. CMV, Cucumber Mosaic Virus, menyerang cabai, timun, dan melon dengan gejala daun belang, pertumbuhan abnormal, serta buah cacat. TLCV, Tomato Leaf Curl Virus, dan berbagai virus mozaik lainnya. Virus ini tidak memiliki obat atau pestisida. Pencegahan sejak awal adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengurangi risiko kerusakan. Tanda-tanda serangan kutu kebul umumnya terlihat pada pucuk tanaman. Daun muda menggulung dan menguning, pertumbuhan tanaman melambat dan kerdil, buah kecil, cacat, atau tidak terbentuk. Serangan berat bisa menyebabkan gagal panen total. Kerugian akibat kutu kebul dan virus yang dibawanya diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap musim di berbagai sentra hortikultura Indonesia. Pengendalian kutu kebul memerlukan pendekatan pengendalian hama terpadu, PHT, yaitu kombinasi antara teknik mekanis, hayati, dan kimia. Beberapa langkah pengendalian kutu kebul yang disarankan: 1. Pasang mulsa plastik perak untuk mengurangi serangan awal di permukaan tanah. 2. Gunakan perangkap kuning lengket untuk menangkap kutu kebul dewasa. 3. Semprot pestisida nabati dari daun mimba, serai wangi, atau bawang putih sebagai pengendalian alami. 4. Rotasi tanaman dengan jenis yang bukan inang kutu kebul. 5. Musnahkan gulma dan tanaman inang alternatif di sekitar kebun. 6. Jaga musuh alami seperti Encarsia formosa, parasitoid kutu kebul. 7. Jika serangan berat terjadi, penggunaan insektisida kimia diperlukan untuk menekan populasi kutu secara cepat. Beberapa bahan aktif insektisida yang terbukti efektif untuk mengendalikan kutu kebul antara lain: 1. Diaventuron, bekerja sebagai racun kontak dan penghambat metabolisme. Efektif untuk kutu dewasa dan tidak mudah menyebabkan resistensi. 2. Imidacloprid dan acetamiprid dari golongan neonicotinoid
bekerja sistemik dan cocok digunakan pada fase awal pertumbuhan. 3. Abamectin, berbasis fermentasi alami, efektif terhadap nimfa dan kutu kebul dewasa. 4. Spirotetramat, bergerak secara sistemik dua arah, xilem dan phloem, cocok untuk tanaman buah dan sayur. 5. Buprofezin dan piriproxifen, menghambat pertumbuhan nimfa agar tidak menjadi dewasa. 6. Siantraniliprole, insektisida generasi baru dengan efek translaminar dan sistemik. Namun ingat, penggunaan insektisida harus dilakukan dengan rotasi bahan aktif dan sesuai dosis agar tidak menimbulkan resistensi dan pencemaran lingkungan. Kita tidak bisa menyepelekan keberadaan kutu kebul. Ia adalah hama kecil yang membawa bencana besar dalam pertanian modern. Tapi dengan kesadaran, edukasi, dan teknologi, kita bisa melindungi tanaman dan hasil panen. Mari bersatu melawan kutu kebul demi pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan produktif. Dari satu daun yang kita lindungi, kita menjaga masa depan pangan dunia.